sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari istilah tafsir, takwil, dan tarjamah. Nah, tafsir ini berasal dari kata al-fasar yang berarti al-bayan atau menjelaskan. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, bahwa tafsir ialah ilmu yang menerangkan tentang nuzul atau turunnya ayat-ayat, hal ihwalnya, kisah-kisahnya, sebab-sebab yang terjadi dalam nuzulnya, tarikh maki dan madaniyahnya, muhkam dan mutasyabihnya, halal dan haramnya, wa'ad dan wa'idnya, nasih dan mansukhnya, khas dan amnya, mutlak dan muqayyadnya, perintah serta larangannya, dan ungkapan tamsil di dalamnya. Nah, sedangkan yang kedua itu mengenai ta'wil. Nah, ta'wil ini berasal dari kata al-awal yang berarti arruju, yaitu kembali. Nah, yang ketiga itu bermakna mensiasati, yakni dalam lafaz-lafaz tertentu atau kalimat-kalimat yang mempunyai sifat khusus memerlukan siasat yang gitu untuk menemukan makna yang setepat-tepatnya. Yang ketiga itu mengenai istilah terjemah. Nah, terjemah menurut Muhammad Ali As-Sabuni bahwa menerjemahkan Al-Quran berarti menukilkan Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Sedangkan menurut Husain Az-Zahabi, menerjemahkan Al-Quran adalah ada dua makna. Yang pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Nah, untuk makna kedua yaitu terjemah adalah menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan makna yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa lain. Nah, secara sederhananya, terjemah Al-Quran ini adalah memindahkan dari bahasa asli Al-Quran menjadi bahasa selain bahasa Arab. Nah, itulah ketiga istilah dalam ilmu tafsir. Selanjutnya, mengenai istilah-istilah masadir tafsir atau sumber-sumber tafsir akan disampaikan oleh Syifa. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang istilah-istilah masadir tafsir atau sumbernya. Kata sumber dalam bahasa Arab yaitu masdar yang secara pluralnya adalah masadir, kemudian secara bahasa adalah as-sudur yang artinya tempat menunjuknya tafsir. Di dalam kajian ilmu tafsir, sumber-sumber tafsir ini adalah sumber yang dipakai oleh para mufasir untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian sumber-sumber tersebut diletakkan di dalam tafsir mereka. Nah, kemudian sumber-sumber ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber tafsir primer, yang kedua ada sumber tafsir sekunder. Nah, sumber tafsir primer ini biasa disebut dengan tafsir bil maksur atau tafsir binakli, yang secara etimologis punya ragam definisi yang disampaikan oleh para ulama. Jadi riwayatnya itu berasal dari riwayat otentik, seperti penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi, kemudian penafsiran Al-Quran dengan tabi'in. Nah, yang pertama tadi ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini adalah menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, yang merupakan landasan penting dalam pengembangan metode tafsir maudu'i atau tafsir tematik, sehingga penafsiran Al-Quran harus dilakukan dengan cara holistik. Nah, contohnya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran pada Al-Fatihah, Quran Surah Al-Fatihah ayat 7, pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang artinya jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Nah, dari Quran Surah Al-Fatihah, pada lafaz tadi itu tidak ada keterangan siapa jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepadanya. Nah, kemudian ditafsirkan lagi di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Nah, dari situ ada keterangan siapa jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu minan nabiyyina, dari para nabi, was-siddiqina, dari para pencinta kebenaran, wasyuhada'i, dari orang-orang yang mati syahid, was-salihina, dan orang-orang yang soleh. Nah, itu contoh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, konsep penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini telah dikembangkan oleh para ulama modern, yaitu Amin Al-Qulli bin Al-Shati dan Fazlur Rahman. Nah, jadi mereka mempopulerkan pendekatan tematik sebagai respon terhadap kebutuhan penafsiran Al-Quran. Nah, selanjutnya ada tafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi, Nabi Muhammad SAW diberikan tugas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan firman-firman Allah. Nah, jadi beliau ditugaskan untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum dan global. Nah, contohnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Tapi di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara menunaikan sholat. Nah, kemudian bagaimana caranya tahu? Jawabannya ada di hadis Nabi. Hadis Nabi dalam
Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana melihat aku salat. Dari situ kita tahu salat itu ada ruku, salat ada sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu semuanya jawabannya ada di hadis Nabi. Jadi menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dan global. Kemudian ada penafsiran tafsir dengan para tabi'in. Nah, tafsir dengan para tabi'in ini secara langsung sama, yang membedakan adalah sekterisme, yaitu aliran tafsir yang bermunculan kepada wawasan. Karena para tabi'in ini berguru dengan para sahabat dan kemudian menyebar kepada daerah tertentu. Nah, kemudian ada sumber sekunder tafsir. Sumber sekunder tafsir ini perlu ditekankan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan Al-Quran banyak yang tidak diketahui. Yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi tafsiran Al-Quran itu ditafsirkan oleh generasi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, kalian pernah gak sih berpikir kayak kok bisa ya ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan banyak cara yang berbeda-beda. Nah, ini tuh berkaitan erat sama paradigma dan corak tafsir. Nah, karena paradigma dan corak tafsir inilah kenapa bisa ada tafsir yang berbeda-beda. Nah, kita bahas yang paradigma dulu ya. Paradigma ini itu kayak cara pandang dasarnya nih para mufasir dalam memandang atau memahami Al-Quran yang akan ditafsirkannya. Nih kayak gini deh, simpelnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita lihat sepeda, kita bisa lihat, kan setiap orang lihat sepeda itu dari berbagai pandangan. Misalkan ada orang yang lihat sepeda dari atas gedung, ada yang lihat sepeda dari bawah di depannya sepeda gitu, ada juga yang lihat sepeda karena dia menggunakan sepeda. Setiap orang tuh lihat sepeda, tapi cara pandang mereka yang berbeda membuat mereka memiliki cara tersendiri untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sepeda, ya kan? Nah, paradigma itu simpelnya kayak gitu. Cuman bedanya paradigma ini adalah mufasir yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara pandang dasarnya mereka masing-masing. Pertama itu paradigma tekstual, yaitu fokus pada teks, benar-benar teks yang ada di Al-Quran. Nah, kalau yang kedua itu kontekstual atau berpacu ke sejarah atau zaman yang lebih fleksibel gitu. Nah, kontekstual ini mereka percaya bahwa makna bisa berkembang dengan seiringnya zaman. Nah, karena tadi kita udah bahas paradigma, sekarang kita bahas corak tafsir ya. Corak tafsir itu gaya penafsiran. Nah, jadi setiap mufasir ini punya gayanya masing-masing dalam menafsirkan Al-Quran. Setelah para mufasir punya pandangan atau paradigma, barulah muncul gaya atau warna penafsiran. Nah, corak tafsir adalah kecenderungan atau nuansa pemikiran tertentu yang paling menonjol dalam sebuah karya tafsir. Nah, dari corak tafsir ini, dari gaya tafsir itu kita bakal tahu loh, kayak misalnya gaya tafsirnya Quraisy seperti apa, atau gaya tafsirnya Ibnu Katsir seperti apa gitu. Nah, corak ini muncul karena latar belakang keilmuan, minat, atau bahkan zaman tempat mufasir itu hidup. Misalnya, seorang ahli bahasa akan cenderung menghasilkan tafsir dengan corak kebahasaan, sementara seorang filsuf menghasilkan tafsir dengan corak tasawuf. Kayak gitu sederhananya ya, teman-teman. Nah, corak tafsir ini ada beberapa macam. Yang pertama ada corak bahasa atau lughawi, kedua corak fikih atau hukum, ketiga corak tasawuf atau sufi, keempat corak ilmiah atau ilmi, yang kelima corak sosial masyarakat atau adabi ijtimai. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang saya sebutin cuma segitu aja. Kontekstual, maaf salah.